Hujan interupsi mewarnai rapat paripurna DPR RI. Sejumlah anggota menyuarakan perlunya hak angket untuk mengurai indikasi dugaan pelanggaran dalam penyelenggaraan pemilu 2024. Sejumlah fraksi masih menjalin komunikasi untuk memastikan tujuan dari hak angket. ...164 dari 575 anggota Dewan Perwakilan Rakyat RI mengikuti rapat paripurna masa persidangan tahun 2023-2024. Agenda rapat yang semula hanya mendengarkan pidato pimpinan dan pelantikan pengganti antar waktu anggota DPR, nyatanya juga diwarnai hujan interupsi. Sebagian besar interupsi menyinggung soal hak angket yang berhubungan dengan dugaan pelanggaran pemilu. Interupsi muncul dari anggota DPR yang berasal dari Partai Koalisi Perubahan seperti PKS dan PKB. Politisi PKB, Yanuar Prihatin menjelaskan fraksi PKB masih terus menjalin komunikasi dengan fraksi lain. Menurutnya, hak angket tidak mengarah pada pemakzulan Presiden. Ya, PKB solid, Mbak. Ya, PKB sejak awal kan sudah berpandangan bahwa hak angket ini adalah bagian dari konstitusional hak-hak DPR yang bisa kita teruskan. Karena ini hal penting, hal strategis, jadi kita berpandangan bahwa ini bukan soal besar, ini hal biasa saja dalam proses parlemen, diskusi di parlemen, apalagi ini kita baru selesai pemilu. Jadi ini norma-norma saja buat kita di PKB. Ya, sementara ini kan komunikasi terus berjalan. Komunikasi itu tentu saja kita perlukan supaya yang tadi disampaikan Pak Herman Hoeron di rapat paripurna juga kita clearkan juga bahwa hak angket tidak serta-merta soal hak angket, tapi ini apa topiknya, apa isunya, apa arahnya, apa tujuannya. Tentu ini yang begini-gini kan memerlukan diskusi, memerlukan istilahnya pendalaman dan seterusnya, supaya kita nggak salah paham dengan hak angket ini. Karena di luaran kan beredar hal-hal yang aneh-aneh, pemakzulan presiden lah, menolak hasil pemilu dan seterusnya. Ini kan jadi liar di luar, kira-kira gitu. Sementara, menurut politisi Demokrat Herman Hoeron, tujuan dari hak angket belum jelas. Menurutnya, jika untuk membongkar pelanggaran pemilu, maka cukup dengan Bawaslu. Bahwa sampai saat ini kan belum jelas tujuannya apa, objek and subjeknya apa. Oke. Kan semestinya hak angket itu jelas. Inilah objeknya, inilah subjeknya. Inilah tahapan-tahapan untuk mencapai apa yang dituju. Dan jangan kemudian bahwa hak angket hanya mengeneralisir terhadap persoalan pemilu. Bahkan kemudian ini menjadi isu-isu yang mendegradasi terhadap suara rakyat. Ini kan realitasnya 60% ini kan mendukung Pak Prabowo, ya. Dan saya juga melihat di wilayah saya, di TPS saya, di daerah saya, tidak ada kecurangan itu, dan itu murni adalah suara rakyat gitu. Nah, kalau kemudian dipersoalkan dengan membangun opini, dengan membangun wacana, kemudian seolah-olah angket sudah memiliki data yang kuat, data yang valid, yang ini bisa untuk mempersoalkan secara politik. Nah, ini kan belum jelas gitu. Nah, kalau belum jelas, jangan membangun opini dan wacana yang mendegradasi suara rakyat gitu. Sementara pengamat politik M. Kodari menilai wacana hak angket yang disampaikan oleh Parpol Koalisi Perubahan masih menunggu sikap dari fraksi PDI Perjuangan. Namun, menurut Kodari, terdapat dinamika di dalam PDI Perjuangan dalam menyikapi hak angket. Tiga partai yang notabene tergabung di pasangan 01, yaitu PKB, Nasdem, dan PKS, mereka sudah mengeluarkan pernyataan bersama yang diwakili oleh sekjen masing-masing yang kira-kira poinnya itu adalah menunggu pergerakan dari PDI Perjuangan sebagai fraksi yang paling besar di DPR ya, dan notabene memang lontaran pertama mengenai hak angket ini kan datang dari kandidat yang diusung oleh PDIP, yaitu Mas Ganjar. Jadi sebetulnya kita harus menunggu pergerakan dari PDI Perjuangan, dan pada hari ini buat saya pergerakan dari PDI Perjuangan itu walaupun ada ya, itu statusnya bukan gelombang besar ya, apalagi tsunami, lebih kepada riak-riak kecil lah, katakanlah begitu.
Nah, hemat saya juga sebetulnya di PDI Perjuangan sendiri juga ada dinamika sikap politik antar berbagai macam faksi yang ada di dalamnya. Akankah instrumen yang dimiliki DPR ini bakal digunakan untuk menjawab kecurigaan dan praduga dalam Pesta Demokrasi 2024? Tim TV One mengabarkan.